buat rahmat anugerah Tuhan, kasih setia dan kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Sore ini kami ada di hadapan hadirat Tuhan bersama dengan keluarga besar GKMI Immanuel Weleure. Kami sehat kuat semua karena Tuhan baik bagi kami. Kami telah mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami naik daripada hadirat Tuhan, akan dupa yang berbau harum menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Kami lebih jauh bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Oleh karena itu biar pengurapan otoritas sorga turun atas kami, atas hamba-Mu, sehingga sore ini kami boleh diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekuatan kuasa Roh Kudus menguasai hamba-Mu, menguasai tempat ini. Terima kasih banyak Bapa. Lalu hati kami terbuka kepada Engkau, kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu kalau saya ada di tempat ini dalam rangka pelantikan koordinator pelayanan di tempat ini, itu di sebelah. Tapi puji Tuhan, ada di tempat ini itu satu kemajuan. Puji Tuhan, syukur hari ini buat kesempatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Puji Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri tidak berlambatan. Saya mengajak kita buka dalam kitab Filipi pasal pertama. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu saudara sekalian baca ayat yang kedua. Filipi pasal pertama, ayat pertama sampai 6. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca sepintas lalu saja, maka kita tidak akan mengerti lebih dalam lagi tentang maksud apa yang dikandung dari firman Tuhan ini. Apa yang diungkapkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus, dari Paulus dan Timotius kepada dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, dari kalimat yang pertama di sini Paulus memulai dengan kata mereka sebagai hamba-hamba Kristus. Sebab ayat yang pertama dan seterusnya sampai ayat yang ke-6 itu adalah ayat-ayat dalam rangkaian saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengkategorikan hidupnya dan Paulus adalah hamba Kristus. Saudara tahu apa kata hamba di dalam teks aslinya? Hamba ditulis dengan kata doulos. Sebenarnya itu dari akar kata Yunani deo, artinya terikat atau mengikatkan diri. Seorang hamba dia terikat kepada tuannya. Seorang hamba mengikatkan diri kepada tuannya. Seorang hamba dia mengikatkan diri kepada tugasnya, kepada setiap jabatan, panggilan yang diberikan kepadanya. Dia terikat kepada Tuhan dan terikat kepada setiap tugas
yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu hamba. Hamba Kristus artinya orang yang terikat kepada Kristus. Orang yang mengikatkan dirinya kepada setiap tugas dan panggilan. Itu hamba. Jadi hamba Kristus adalah orang yang terikat kepada Kristus. Sebab dalam budaya perjanjian baru pada masa itu Romawi, maka itu ada zaman budak. Zaman di mana orang ada kelas budak, hamba. Sebenarnya budak dalam bahasa asli, tetapi kita memakai hamba, itu budak. Orang yang tidak punya hak secara pribadi. Orang yang tidak memiliki hak pribadinya. Jadi hak pribadinya itu ada pada tuannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa seorang hamba dia terikat kepada tuannya. Jadi kalau seseorang dikategorikan sebagai hamba Kristus, maka dia terikat kepada Kristus. Dia mengikatkan dirinya kepada tugas dan panggilan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 ditulis di sana, dikatakan bahwa barang siapa yang melayani aku, dia akan mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Jadi seorang yang melayani Kristus, dia terikat kepada Kristus. Barang siapa yang melayani aku, di mana aku berada, di situ aku berada. Barang siapa yang melayani aku, dia akan mengikuti aku. Artinya saudara, seseorang yang melayani Kristus menjadi hamba Kristus, dia terikat kepada Kristus. Setiap gerakannya, setiap langkahnya itu sesuai dengan tuannya. Jadi kalau tuannya bergerak, dia akan bergerak. Kalau tuannya katakan diam, berhenti, maka dia akan berhenti. Contoh yang sangat real sekali saudara, dikisahkan di dalam kitab Keluaran tentang bagaimana orang-orang Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Kemudian dalam perjalanan mereka saudara, mereka hanya mengikuti tiang awan dan tiang api. Jadi pergerakan tiang awan dan tiang api itu adalah sesuatu yang mengikat langkah mereka. Kalau tiang awan itu berhenti, maka mereka akan berhenti. Kalau tiang awan itu bergerak, maka mereka akan bergegas. Kemudian mereka mengikuti tiang awan. Mereka terikat kepada tiang awan itu. Mereka terikat kepada tiang api. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Artinya bangsa Israel bukan cuma dipanggil untuk beribadah, tetapi mereka dipanggil keluar dari Mesir untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang memanggil dan mengeluarkan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengkategorikan dirinya sebagai doulos, sebagai deo, orang yang mengikuti Kristus dan terikat kepada Kristus. Itulah sebabnya kalau kita baca tentang perjalanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, dan yang pertama sampai yang ketiga pemberitaan Injilnya, perjalanan saudara, dia terikat kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu bergerak, maka dia akan bergerak. Kalau Roh Kudus katakan tinggal di situ, dia akan tinggal di situ 1-2 tahun. Artinya setiap pergerakan seseorang yang dikatakan orang-orang yang melayani Kristus, dia terikat kepada Kristus, saudara. Dia mengikatkan diri dengan tugas dan panggilannya. Ingat saudara, orang yang terikat kepada Kristus sebagai hamba Kristus bukan cuma terikat kepada Kristus, tapi terikat kepada panggilan dan tugasnya. Seseorang yang melayani Tuhan tetapi melalaikan tugas, sama dengan dia meninggalkan Tuhan. Seseorang yang melayani Tuhan, kemudian dia tinggalkan, melalaikan tugas-tugasnya dalam pelayanan, tugas-tugas dalam panggilannya, dia sama dengan meninggalkan Tuhan. Saudara jangan pernah mengira bahwa meninggalkan Tuhan cuma kita tinggalkan gereja. Tapi meninggalkan Tuhan tak kala kita meninggalkan, melalaikan setiap tugas dan panggilan-panggilan kita. Karena orang yang melayani Tuhan bukan cuma terikat kepada Tuhan yang telah memanggil dia, tapi terikat kepada tugas dan panggilan yang dibebankan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu saudara, saya sangat takut sekali melalaikan setiap tugas. Karena sama dengan kita meninggalkan Tuhan. Karena dia memanggil kita untuk tugas tertentu. Kita bukan cuma terikat kepada Tuhan, tapi terikat kepada tugas, kepada panggilan kita. Saudara, kalimat-kalimat yang pertama ini merupakan rangkaian yang mengikuti kalimat-kalimat berikutnya, saudara. Coba baca seterusnya.
Ini Paulus bicara bahwa dia adalah dan Timotius hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, yang pertama dia bicara tentang seluruh jemaat Tuhan. Dia katakan kepada seluruh orang-orang kudus, seluruh jemaat Tuhan. Jadi dia mengkategorikan dirinya orang yang terikat kepada Kristus dan dia memberi salam kepada semua orang-orang kudus, semua jemaat Tuhan. Kemudian yang berikut, kepada penilik jemaat, ini penilik jemaat sama dengan gembala sidang. Sekarang kita menerjemahkan penilik jemaat ini gembala sidang. Diaken itu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mereka yang membantu pelayanan dalam satu pengembalaan itu para diaken, diakonos. Paulus pertama menempatkan dirinya bahwa orang-orang yang melayani Kristus, dia hamba yang terikat kepada Kristus. Dan dia teruskan sampai di bawah mereka semua sama, saudara, terikat kepada Kristus. Jangan berpikir bahwa jemaat juga tidak terikat kepada Kristus. Bukan cuma menerima keselamatan, tapi kita lepas dari tugas dan panggilan kita semua sama. Jadi Paulus memberikan penjelasan yang pertama itu seterusnya kepada bagian-bagian berikut. Baik jemaat, kemudian gembala sidang. Penilik jemaat itu gembala sidang, saudara. Itu penilik jemaat, gembala sidang. Kemudian diaken, orang-orang yang melayani, membantu pelayanan dalam satu jemaat. Kenapa saya berbicara tentang ayat-ayat ini? Karena ini berkaitan dengan tugas dalam pelayanan, tugas dalam satu pengembalaan. Artinya saudara, jangan berpikir bahwa tugas dalam satu pengembalaan itu cuma bagian dari gembala sidang, cuma bagian daripada pelayan-pelayan Tuhan, tetapi bagian kepada seluruh jemaat Tuhan. Jadi dari orang-orang jemaat Tuhan, gembala sidang, semua orang yang membantu pelayanan itu, mereka dalam satu kesatuan, satu keterikatan. Mereka orang-orang yang terikat kepada Kristus. Oleh karena itu saudara yang berkati Tuhan, menjadi gereja yang kuat adalah gereja yang bersatu, yang berada dalam satu unity, satu kesatuan. Dari jemaat, gembala, dan seluruh pelayan-pelayan. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan mereka harus memiliki satu pemahaman bahwa mereka semua terikat kepada Kristus. Dan terikat kepada tugas dan pelayanan apapun saudara. Orang yang ditetapkan sebagai gembala sidang, dia mengawasi dalam teks aslinya. Artinya yang dia lihat semua, baik pemerintahan, administrasi dalam gereja, dia yang awasi. Tetapi kemudian ada para pelayan-pelayan yang disebut dengan diakonos, diaken, saudara. Orang yang membantu pelayanan. Orang yang membantu dalam satu pelayanan pengembalaan. Yang pertama dibicara tentang kepada semua orang kudus. Ini tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan dalam satu pengembalaan. Ini satu kesatuan, saudara. Dan kita harus memiliki pemahaman yang sama. Kita semua terikat kepada Kristus. Kalau kita terikat kepada Kristus, maka semua yang kita kerjakan, semua yang dibebankan kepada kita, itu kepercayaan. Itu cuma kepercayaan. Apapun tugas, tanggung jawab, panggilan kita, itu cuma kepercayaan. Dan yang mempercayakan kita adalah Kristus, karena kita terikat kepadanya. Semua kita dipanggil dengan panggilan yang berbeda, diberi tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi semua kita harus mengerjakannya sampai tuntas, sampai selesai dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada pekerjaan yang kecil, tidak ada pekerjaan yang besar, tidak ada hamba Tuhan yang besar, tidak ada hamba Tuhan yang kecil. Sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, dia akan dihormati. Di dalam Injil Yohanes ayat 26. Barang siapa yang melayani aku, maka dia akan dihormati oleh Bapa. Tetapi kita harus mengerjakan dengan satu tanggung jawab, bahwa kita semua terikat kepada Kristus. Dia yang memberikan kita tugas dan tanggung jawab, baik kecil, baik besar. Saudara, orang yang menghadir rumah saja, orang yang memimpin pujian di altar, main rebana, dan seterusnya. Apakah bukan orang yang melayani? Apakah orang yang melayani disebut hamba Tuhan cuma orang yang ada di atas mimbar?
yang berkhotbah. Dari orang kudus, penilik gembala siang, sampai orang-orang yang membantu pelayanan pengembalaan, mereka semua melayani pekerjaan Tuhan. Coba lihat bangsa Israel. Pada waktu mereka melayani di mesbah Tuhan, melayani di rumah Tuhan, ada penjaga pintu gerbang, ada menyiapkan ini dan sebagainya, ada yang membersihkan itu. Apakah mereka bukan orang yang melayani? Mereka semua orang yang melayani Tuhan. Tetapi satu pemahaman yang harus kita miliki, bahwa kita terikat kepada Kristus. Kita orang-orang yang terikat kepada Tuhan. Kita bukan terikat kepada jabatan, bukan cari pujian, tapi pujian itu datang daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita pada waktu kita mengerjakan tugas dan panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada orang yang mengatur jemaat, warta jemaat tidak ada yang laku jadi. Dalam setiap pelayanan gereja, mau jadi gereja yang kuat dan bertumbuh, mereka harus berada dalam satu kesatuan dalam setiap job kerja masing-masing. Kalau tidak, nggak akan jadi. Kita harus saling menghormati dan menghargai setiap tugas yang diberikan. Saling menghargai, menghormati. Dan setiap yang terlibat di dalamnya, dia harus bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Sekalipun berada dalam porsi yang berbeda-beda. Gembala sidang, diaken, jemaat Tuhan itu sama. Tapi diberi porsi yang berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan kita mengerjakan pekerjaan yang sama. Dari Tuhan yang sama. Kita terikat kepada Tuhan yang sama. Kepada Kristus yang telah memanggil kita. Kita bukan cuma mendapatkan keselamatan, kita harus mengerjakan setiap keselamatan kita untuk melayani Tuhan. Ibrani pasal 6 bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan setiap apa yang kita kerjakan. Baik setiap pekerjaan Tuhan maupun kasih kita kepada Tuhan. Dan Ibrani pasal 6 bisa dikatakan Dia tidak pernah lupa. Dia ingat semua apa yang kita kerjakan, saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersamar, semua jelas. Tidak ada yang tersembunyi, semua jelas. Dia hitung semuanya. Dia hitung semua apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Ibu Pendeta Hona diberi jawatan sebagai gembala sidang. Saudara, jawatan itu tidak akan pernah diambil orang. Gak bisa. Orang bisa berkhotbah. Semua bisa berkhotbah. Memberitakan Injil. Tapi jawatan penginjil itu hanya orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Semua bisa memimpin, tapi tidak semua orang menjadi pemimpin dalam gereja. Semua seperti itu menuntun jemaat, tapi tidak semua orang yang bisa mengembalakan. Gembala sidang, penginjil itu jawatan, saudara. Nggak ada orang bisa ambil itu. Nggak ada, saudara. Orang bisa memberitakan KKR di lapangan-lapangan besar. Tetapi ada orang-orang yang dia menginjil dimanapun dia berada. Di mobil dia berada. Di jalan dia bisa menginjil. Ini memang jabatan penginjil. Itu baru saya katakan jawatan. Bukan nanti orang yang ada di KKR lapangan besar baru dikatakan penginjil. Itu jawatan. Dan jawatan nggak perlu disuruh. Nggak bisa larang dia untuk menginjil. Karena dia punya jawatan seperti itu. Orang yang bisa, semua orang bisa mengajar. Tapi tidak semua orang punya jabatan sebagai guru. Semua orang bisa berada di kelas mengajar. Tapi ada orang-orang yang sekali saja dia mengajar, orang bisa mengerti. Dia memang guru. Jawatannya seperti itu. Semua kita diberi jawatan yang berbeda-beda dan tidak akan pernah hilang. Itu diberi oleh Tuhan. Gembala sidang itu diberi oleh Tuhan. Kita nggak bisa menghalangi. Karena itu diberi oleh Tuhan. Kita nggak bisa paksa seseorang untuk bisa jadi gembala. Nggak bisa. Dia penginjil, kemudian coba jadi gembala. Rusak tuh pengembalaan. Karena dia tempat yang salah. Jawatan yang salah, berada di tempat yang salah. Dia seorang penginjil yang bisa tidak di tempat. Dia terus keluar, jalan terus. Tapi kemudian diberikan dia jadi gembala sidang. Wah, rusak tuh gembala pelayanan di situ. Kenapa? Memang bukan lebih jawatan itu. Dia penginjil.
Dan itu tidak bisa diambil, tidak bisa direkayasa. Itu panggilan jabatan. Karunia berbeda dengan jabatan. Semua orang punya karunia, tapi tidak semua orang bisa memiliki jabatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini yang harus kita hormati. Saling menghargai dalam setiap panggilan jabatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Hormati pemimpinmu, karena dia dianggap oleh Tuhan. Dia ditetapkan Tuhan. Hormati orang yang diangkat oleh Tuhan, hormati dia. Sebab pada waktu kita tidak menghormati orang yang diangkat oleh Tuhan, sama seperti kita tidak menghormati Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan, menghormati dia. Saya berusaha menghormati siapa yang ada di atas saya, karena itu diangkat oleh Tuhan. Kalau kita seperti itu, maka kita bisa memahami bahwa kita terikat kepada Kristus. Hamba Kristus yang terikat kepada Kristus. Sebab yang memberi pahala kita bukan pemimpin kita, tapi yang memberi pahala adalah Kristus yang memanggil kita. Oleh karena itu kita terikat kepada Kristus. Layani Tuhan, kerjakan panggilan dan tugasmu dengan sebaik-baiknya sampai kita menutup mata. Baru dikatakan pensiun. Di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Pensiun kalau nggak tutup mata baru nggak pensiun. Jadi Bu Honi sekalipun seumur 70-an tapi belum pensiun. Kalau di kantor PLN selama pensiun. Tapi di dalam Tuhan yang ada pensiun. Pensiun kalau langsung tutup mata, itu baru pensiun. Selesai setiap tugas dan panggilan kita. Selesai setiap apa yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Jadi pensiun nanti tutup mata. Jadi yang bilang bukan dosa tua kita. Jangan. Selagi Tuhan masih mempercayakan, kerjakanlah ini. Pensiun nanti itu langsung tutup mata. Baru so pensiun. Bulan Mei kemarin saya 60 tahun, tanggal 9. Saya pikir sudah lansia, tapi belum pensiun. Masih bisa mengerjakan sampai Tuhan memanggil kita. Baru dikatakan selesai tugas saya. Pertama indahnya setelah selesai melakukan tugas dan Tuhan katakan, sabaslah hai hamba, masuklah ke tempat yang senang. Cuma itu Tuhan hiburan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang terikat kepada Kristus, cuma itu hiburan. Setelah selesai, masuklah ke tempat yang senang. Luar biasa seperti itu. Cuma itu Tuhan selesaikan. Selesaikan setiap tugasmu. Selesaikan setiap bagian yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jawatan karunia yang Tuhan berikan, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kerjakan semua dengan penuh ketekunan, dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menerima pahala dari Kristus yang sudah memanggil kita. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, seorang gembala sidang, di pikiran dia apa? Cuma jemaat. Paulus berkata, aku selalu mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Seorang pemimpin gereja, pelayan Tuhan, di pikirannya adalah bukan kekayaan, saudara. Bukan bagaimana kita menjadi kaya. Tidak ada. Di pikiran seorang pemimpin jemaat, pemimpin gereja, pikirannya adalah jemaat. Itu yang firman Tuhan katakan. Diikat dengan ikatan damai sejahtera, sukacita, tetapi kemudian dalam pikirannya adalah jemaat Tuhan. Itu dalam pikiran seorang pelayan Tuhan. Biar DP jemaat cuma 5 orang, tetapi pikirannya adalah jemaat. Sama di hadapan Tuhan, jemaat 500 dengan 5 orang sama. Yang Tuhan ukur adalah kesetiaan dan ketaatan. Apakah kita mengerjakan dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita? 5 orang dan 500 itu sama di muka Tuhan. Jemaat 500 tetapi dia membuat terbengkalai, itu apa gunanya? 5 orang tapi dia layani dengan penuh sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati dia. Ayat yang ke, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari
Kristus Yesus yang memulai. Saudara, kalau saudara baca dalam teks asli kata memulai ini sebenarnya sangat dalam sekali. Ditulis dengan kata anarkomai. An artinya tidak ada. Kemudian anarkomai artinya memulai. Tuhan memulai dari setiap dalam kehidupan kita dari nol. Dari tidak ada. Dia memulai dari tidak ada dalam kehidupan kita. Apakah dia memulai dari kita sudah jadi hebat, jadi luar biasa sekarang? Apakah dia mulai dari situ saudara? Tidak. Tuhan tidak pernah perlu dengan setiap menjadi pijakan dasar kita. Kita andalkan Tuhan tidak perlu itu. Dia sanggup melakukan semuanya. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup melakukan dari tidak ada menjadi ada. Ia yang telah memulai. Memulai artinya bukan mulai ada, tetapi mulai dari tidak ada. Anarkomai artinya memulai dari nol. Dari tidak ada. Apakah gereja ini mulai dari ada sebesar? Dari ruko, dari rumah. Dan kita percaya bahwa Tuhan memulai dari tidak ada, Dia akan menjadikan besar. Itu Tuhan. Karya Tuhan seperti itu saudara. Tuhan memulai dari tidak ada dan Dia menjadikan besar. Itu Tuhan. Sebab pada waktu Tuhan memulai dari apa yang kita miliki, maka kita akan banggakan, oh karena kita. Karena kita semua. Itu Tuhan tidak perlu seperti itu. Pada waktu bangsa Israel, Gideon, sekian banyak orang, Tuhan katakan gak perlu banyak orang. Cuma perlu 300 saja. Untuk mengalahkan orang Midian. Karena Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar. Dia memulai dari tidak ada dan menjadi besar dalam kehidupan kita. Dia memulai dari sesuatu yang kita merasa kita lemah, kita tidak bisa. Tapi kemudian kita datang dan berserah kepada Tuhan. Dia akan mengangkat kita dan Dia akan membuat kita menjadi kuat. Tuhan yang melakukan itu, saudara. Jangan pernah takut dan khawatir. Dia yang telah memanggil kita, Dia akan membuat kita menjadi besar oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan.